Salam dulu tuh. Salam dulu tuh. Salam dulu tong. Iya atuh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan majelis sidang. Tarikul Hidayah Ustadz Arendi. Semoga disehatkan selalu dan dipanjangkan. Dan teman-teman yang berkumpul di dalam majlis ini, insya Allah tidak sia-sia jauh-jauh jalan-jalan, lari-lari ngaji di majlis ini, karena barang siapa yang berkumpul di dalam suatu majlis ilmu, walaupun ia tidak membawa seperti perangkat alat tulis, bukan perangkat alat sholat, di bawah itu naik. Jadi kan barang siapa yang berkumpul dalam suatu masjid, barang siapa yang berkumpul dalam suatu majelis, maka walaupun tidak membawa seperangkat alat tulis, maka dia mendapatkan pahala seperti halnya yang membawa alat tulis seperti pensil, buku. Jadi derajat pahala yang tidak membawa dengan membawa alat tulis itu sama halnya pahala. Karena kita datang ini untuk berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, misalnya untuk menjadi anak yang soleh, benar? Yang soleh, benar gak? Karena barang siapa yang apabila kita usaha untuk mencapaikan apa yang kita inginkan, maka kata Allah, satu pahala bagi kita yang berusaha. Di sini berdirinya bukan duduk, bukan jongkok, tapi berdiri akan menjelaskan tentang pokok-pokok di dalam agama Islam. Pokok-pokok dasar agama Islam. Ada berapa pokok-pokok dasar agama Islam? Pokok-pokok di dalam Islam itu sebelumnya akan dijelaskan tentang apa itu arti Islam. Islam itu apa artinya? Islam itu adalah Islam mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan jalan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi Islam itu kita mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan jalan kita itu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarangkannya. Pokok-pokok dasar agama Islam seperti berikut: Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Tapi akan dijelaskan satu dulu aja tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suatu pedoman bagi manusia dalam berkehidupan dunia dan akhirat. Jadi salah satu dari pokok-pokok dari agama Islam itu, pokok-pokok dasarnya adalah, salah satunya adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Good, oke? Jadi Al-Quran itu adalah kitab. Jadi Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam berkehidupan dunia dan akhirat. Tapi saya akan bertanya, ada berapakah ayat di dalam Al-Quran? Dari sekian 6.666 ayat itu sebenarnya ada pembagian ayat-ayat. Di dalam ayat Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian: ayatul ahkam, ayatul hikayat, dan ayatul mutasyabihat. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3.
jenis ayat. Yang pertama ayatul ahkam. Itu apa ayatul ahkam? Jadi di dalam ayatnya tersebut menjelaskan tentang suatu hukum. Suatu hukum di dalam suatu perbuatan, misalnya misalnya zina itu adalah haram. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu adalah tertera dan langsung ada suatu hukumnya tersebut haram. Jadi suatu ayatnya tersebut itu menjelaskan tentang suatu hukum. Kalau itu jadi hukumnya teh haram. Langsung yang kedua ayatul hikayat. Apa itu ayatul hikayat? Jadi kalau ayat hikayat tuh yang suatu ayatnya tersebut menjelaskan tentang perjalanan atau menjelaskan tentang rasul ataupun nabi-nabi. Jadi kalau ayatul ahkam yang menjelaskan tentang hukum-hukum ayatnya tersebut, kalau ayatul hikayat itu menjelaskan tentang perjalanan atau perbuatan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, yang ketiga ayatul mutasyabihat. Kalau ayatul mutasyabihat mah dapat yang membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah sejenak, kita pindah tentang hukum-hukum di dalam agama Islam itu ada berapa? Hukum di dalam agama Islam, hukum-hukum ada berapa? Hukum-hukum di dalam agama Islam itu berupa wajib, sunnah, makruh dan haram. Wah, apa itu wajib? Kalau di dalam di dalam bahasa Arabnya wajib itu maisabu ala fi'li wala wa yu'aqabu ala tarki. Jadi wajib itu adalah diberi pahala apabila dikerjakan dan diberi dosa apabila ditinggalkan. Jadi wajib itu hukumnya apabila kita mengerjakan mendapat pahala dan apabila kita meninggalkan kita akan mendapat azab atau dosa. Di sini wajib itu terbagi menjadi dua. Hukum wajib terbagi menjadi dua. Wajib fardu ain dan kedua wajib fardu kifayah. Jadi wajib itu terbagi menjadi berapa? Fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu suatu perbuatannya tersebut harus dikerjakan oleh diri kita sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Contohnya sholat. Kenapa sholat disebut dengan fardu ain? Karena sesuai dengan definisi fardu ain itu sholat kita harus dikerjakan oleh sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya si Salman udah sholat, nah sedangkan si Ajim sholat, si Ajim memerintahkan ke si Salman buat mewakili sholatnya tersebut. Itu tidak bisa karena sholat hukumnya fardu ain. Karena fardu ain itu suatu perbuatannya harus dilakukan oleh diri sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Yang kedua, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu sesuatu kewajiban kita, tetapi apabila kita sudah melakukan, fardu kifayah itu apabila kewajiban kita terhadap misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu punya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena memandikan jenazah tersebut itu ada kita kewajiban laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan. Apabila kita ini mempunyai kewajiban, tetapi apabila telah dilakukan oleh orang lain maka kewajiban kita gugur. Misalnya ada yang meninggal, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk memandikannya, tetapi apabila telah dimandikan oleh orang lain maka kewajibannya kita itu gugur. Itu disebut fardu kifayah. Ayah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.